Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar, seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarikh Masehi. Ajaran Hindu yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara disebut dengan aliran Waiyawa, yaitu suatu ajaran yang memuja Dewa Wiyu sebagai dewa utama. Dalam ajaran Buddha, diketahui dianut oleh kelompok masyarakat Nusantara tepatnya di situs Batu Jaya, situs Bukit Siguntang di Sumatera Selatan, dan situs Batu Pait di Kalimantan Barat pada sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi. Perkembangan agama ini kemudian melahirkan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan peninggalan sejarah seperti candi, bangunan, artefak dari kerajaan besar Hindu-Buddha di berbagai wilayah Nusantara. Berikut 7 kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang besar dan cukup berpengaruh. 1. Kerajaan Tarumanegara, 358-699 Masehi. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia dan terbesar di Nusantara pada masa jayanya. Catatan pada prasasti sejarah peninggalan Tarumanegara di Kebon Kopi dan Ciaruteun menyebut kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad 4 atau 5 Masehi. Kerajaan yang didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman memiliki daerah kekuasaan mulai dari Banten, Jakarta, hingga Cirebon. Masa keemasan kerajaan Tarumanegara berada saat pemerintahan Purnawarman. Prasasti kerajaan Tarumanegara tersebar di Bogor, Muara Cianten, Jambu, Kebon Kopi, Ciaruteun, Pasir Awi, Jakarta, Tugu, dan Banten, Cidanghiang. 2. Kerajaan Sriwijaya, 671-1377. Kerajaan Sriwijaya termasuk salah satu kerajaan terbesar di Nusantara kala itu. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi di Pulau Sumatera tepatnya Palembang, Sumatera Selatan. Dalam catatan sejarah disebutkan pendiri awal kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntahyang Sri Jayanasa. Semasa jaya, wilayah kekuasaan Sriwijaya mencakup Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Lampung, dan Jambi. Kejayaan Sriwijaya meredup pada abad 11 Masehi akibat serangan dari kerajaan Chola di India Selatan yang ingin mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Faktor lain redupnya Sriwijaya adalah tumbuhnya kerajaan besar lain di Nusantara dan sekitarnya. Jauh sebelum meredup, Sriwijaya merupakan pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di ASEAN. 3. Kerajaan Bali, 914-1430. Kerajaan Bali merupakan istilah untuk serangkaian kerajaan Hindu-Buddha yang pernah memerintah di Bali. Kepercayaan Hindu-Buddha diyakini berkembang di Bali karena menerima pengaruh dari Jawa Timur. Hal ini diketahui karena Bali pernah di bawah kekuasaan kerajaan Jawa Timur Singasari dan Majapahit. Usai keruntuhan Majapahit, penduduk yang menolak memeluk Islam lantas menyeberang ke Bali. Seiring berjalannya waktu, agama Hindu lebih berkembang di Bali dan tercampur dengan adat istiadat setempat, sehingga Hindu khas Bali masa kini disebut sebagai Hindu Dharma. Agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan secara damai dan menunjukkan toleransi yang tinggi dalam masyarakat Bali. Harmonisasi masa lampau ini dapat dilihat dari peninggalannya, yakni agama Buddha pada Candi Padas di Gunung Kawi sedangkan peninggalan Hindu dapat dilihat pada Pura Agung Besakih. 4. Kerajaan Singasari, 1222-1292. Kerajaan Singasari salah satu kerajaan dalam peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan bercorak agama Hindu ini berada di sekitar Kota Malang, Jawa Timur. Tokoh ternama dari kerajaan ini adalah Ken Arok, Ken Dedes, Kertanegara, Wisnuwardana, dan Kertanegara. Masa jaya pemerintahan Singasari berada di bawah pimpinan Kertanegara dengan operasi militer, Ekspedisi Pamalayu.
Singasari mengalami kehancuran akibat dua hal, yaitu tekanan luar negeri dan pemberontakan dalam negeri yang dilakukan Jayakatwang. Kerajaan Singasari mempunyai peninggalan yang cukup tersohor, yaitu Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Selain itu terdapat prasasti Godang di Mojokerto yang ditemukan di sebuah sawah. Lima, Kerajaan Majapahit, 1293-1527. Kerajaan Majapahit lahir saat hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama. Raden Wijaya bertahta pada 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang berhasil menyatukan Nusantara dengan Jawa Timur sebagai pusat pemerintahannya. Puncak kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara terjadi semasa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasanagara yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kepimpinan Hayam Wuruk begitu kuat karena mendapat dukungan dari Mahapatih Gajah Mada. Catatan Kitab Negara Kertagama kekuasaan Majapahit mencakup Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. 6. Kerajaan Sunda Pajajaran, 1042-1482. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang diprediksi beribu kota di Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Sebutan lain untuk kerajaan ini adalah Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara, Sunda, Galuh, dan Kawali. Wilayah Kerajaan Pajajaran mencakup Banten, Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Bogor. Peninggalan Hindu dari kerajaan ini adalah prasasti Sang Hyang Tapak, Kawali, serta naskah Carita Parahyangan. Raja Pajajaran kali itu sangat toleransi terhadap agama, sehingga membiarkan rakyatnya menganut Hindu Waisnawa dan Buddha. 7. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini sering disebut juga dengan Kerajaan Mataram Hindu yang berdiri di daerah Medang Ibumi Mataram, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah saat ini, pada abad ke-8 Masehi. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno cukup banyak. Di antaranya yang paling populer adalah Candi Borobudur, Mendut, Prambanan, Plaosan, Gedong Songo, dan Sambisari. Pendiri kerajaan ini menurut catatan Carita Parahyangan, didirikan oleh Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram. Kerajaan Mataram kuno sempat mengalami pergantian pusat pemerintahan beberapa kali akibat serangan kerajaan lain dan bencana alam. Toleransi beragama antara Hindu dan Buddha pada masa ini juga sangat kuat dengan terjadinya pernikahan Samaratungga, Buddha Mahayana, dengan Wangsa Sanjaya, Hindu Shiva. Demikian sejarah singkat 7 kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Prasasti dan peninggalan yang dilestarikan dapat dikunjungi saat melakukan perjalanan ke daerah tersebut.